Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Sukma Hadiwianto selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik Pendidikan di kampus Institut Studi Islam Fahmina Cirebon yang saat ini sedang saya jalani. Yang pertama akan saya bahas yaitu perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada makna, pengalaman, dan pemahaman mendalam dari suatu fenomena. Sementara itu, penelitian kuantitatif menekankan pada angka, perhitungan, serta analisis statistik. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan tujuan utama dari penelitian kuantitatif adalah untuk melihat seberapa besar, seberapa banyak, dan bagaimana hubungan antar variabel. Contoh masalah yang cocok untuk pendekatan kualitatif adalah bagaimana pengalaman siswa ketika belajar di lingkungan pendidikan yang kurang kondusif. Ini membutuhkan jawaban yang mendalam, bukan hanya sekedar angka. Dan kenapa penelitian kuantitatif menekankan angka serta statistik? Karena fokusnya adalah mengukur fenomena, angka membuat peneliti lebih mudah melakukan perhitungan, membandingkan data, hingga menarik kesimpulan secara objektif. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Bayangkan jika kamu hendak mengetahui rasa suatu makanan enak atau tidaknya. Jika kamu langsung memakannya, kemudian langsung menjelaskan rasa makanan itu, itulah yang dinamakan dengan kualitatif. Tapi, jika kamu kemudian ingin mengukur terlebih dahulu seberapa banyak orang yang suka atau tidak suka terhadap suatu makanan itu, maka itulah yang dinamakan dengan kuantitatif. Yang selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data. Pertama, ingin saya awali dari wawancara. Wawancara memiliki kelebihan, yaitu peneliti bisa menggali jawaban lebih dalam, bahkan bisa menanyakan hal-hal yang tidak terpikir sebelumnya. Kekurangannya, wawancara memakan waktu dan jawaban bisa dipengaruhi suasana hati responden. Sementara untuk observasi, kelebihannya adalah peneliti bisa melihat kondisi nyata secara langsung, namun kekurangannya tidak semua perilaku bisa muncul saat diamati. Untuk angket, kita mengenal dua jenis. Yang pertama adalah angket terbuka, memberi ruang responden untuk menjawab dengan kalimat mereka sendiri. Kemudian angket tertutup. Responden hanya bisa memilih jawaban yang sudah disediakan sebelumnya. Jika peneliti ingin mengetahui pendapat responden secara mendalam, maka teknik yang paling tepat adalah wawancara. Karena wawancara memungkinkan responden bercerita lebih bebas, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lebih kaya. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Observasi itu seperti kamu melihat temanmu dari jauh. Kamu tahu apa yang ia lakukan, tapi tidak tahu alasannya. Sedangkan wawancara itu seperti kamu duduk bersama temanmu dan mendengarkan ceritanya secara langsung. Sekarang ke pembahasan penyajian data. Ada beberapa jenis penyajian data. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel yang seperti saat ini saya gambarkan di layar seperti ini. Dan kemudian juga dalam bentuk diagram, juga contohnya seperti ini. Nah teman-teman, untuk diagram itu memiliki manfaat yang besar. Karena apa? Karena informasi menjadi lebih visual, lebih cepat dipahami, dan lebih menarik untuk dilihat dibandingkan dengan tabel yang masih berbentuk angka. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Tabel itu seperti daftar belanja yang panjang, sedangkan diagram
itu seperti gambar rak belanja. Langsung terlihat mana yang lebih banyak dan mana yang paling sedikit. Selanjutnya adalah pemusatan data, menghitung main, median, dan modus. Contoh, dalam satu kelas kita mendapatkan nilai ujian siswa matematika dengan nilai seperti ini: 60, 70, 80, 90, 70, 80, 100, 70, 60, dan 80. Yang pertama kita hitung adalah rata-rata dulu, atau main. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua nilai tadi, maka hasilnya adalah 760. Kemudian bagi jumlah data, yaitu 10. Nah, kemudian 760 dibagi dengan jumlah data, yaitu 10, maka hasilnya adalah 76. Kemudian menghitung median, karena data yang kita contohkan ini adalah data genap, maka rumus cara menghitungnya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah dihitung menggunakan rumus ini, maka median pada contoh kasus seperti ini adalah 75. Kemudian menghitung modus, nilai yang paling sering muncul. Maka setelah dihitung menggunakan rumus seperti ini, maka modus pada data ini adalah 70 dan 80. Dua modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 70 dan 80. Maknanya adalah apa? Main atau rata-rata menunjukkan nilai rata-rata kemampuan siswa, median menunjukkan nilai tengah yang menggambarkan posisi umum siswa, kemudian modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dan menggambarkan kecenderungan nilai kelas. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Main itu seperti nilai rata-rata rasa makanan di sebuah restoran, median itu menu yang paling mewakili selera pengunjung, modus itu menu yang paling sering dipesan. Sampai pada pembahasan yang terakhir, ketika ada seorang peneliti yang ingin meneliti tentang hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian siswa, maka teknik penelitian apakah yang paling tepat? Maka yang paling tepat adalah teknik penelitian kuantitatif. Alasannya karena apa? Karena peneliti ingin melihat hubungan antara dua variabel yang dapat diukur dengan angka, yaitu yang pertama nilai ujian siswa dan yang kedua waktu belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan data yang tepat adalah yang pertama angket secara tertutup tentang durasi belajar, dan yang kedua dokumentasi atau nilai hasil ujian siswa itu sendiri. Kemudian bagaimana cara menyajikan dan menganalisisnya supaya lebih mudah dipahami atau dibaca? Nah, setelah data terkumpul, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, ataupun dalam bentuk lainnya untuk menghubungkan hubungan antar variabel. Lalu, analisis dapat dilakukan menggunakan perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan waktu belajar dan nilai. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Penelitian ini seperti melihat apakah semakin sering kamu menyiram tanaman, maka tanaman semakin tumbuh subur. Nah, waktu belajar adalah airnya dan nilai ujian adalah pertumbuhan tanamannya. Dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian, alhamdulillah telah berakhirlah penjelasan saya di video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya yang tentu masih banyak sekali. Kita akhiri sampai di sini karena yang di sana telah bahagia dengan orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.